The film was translated and narrated by M Media. Beruntung kau bertemu denganku. Nona dalam keadaan basah kuyup seperti ini, itu bukan ide yang bagus. Mohon maaf. Nona sudah sadar. Kau menyelamatkanku. Benar sekali. Nona ada apa? Milikku. Pakaianmu. Guruku berkata, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda. Aku melihatmu tenggelam, jadi aku melakukan RJP padamu. Itu ciuman pertamaku. Aku melakukannya hanya karena kau tenggelam. Lagi pula, kalau aku tidak menyelamatkanmu, desamu pasti sedang menghadiri pemakamanmu sekarang. Katakan padaku Nona, apakah kau mencoba mengakhiri hidupmu sendiri? Apakah karena itu? Keluarga Yin sudah menjualmu padaku. Menyerahlah dengan tenang. Teruslah berlari. Begitu kutangkap akan kupatahkan kau. Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Pada akhirnya, kau menggunakan pernikahanku sebagai alat tawar untuk status. Jika memang begitu, Nona, jika kau tidak ingin bicara, aku tidak akan bertanya. Aku akan memanggang ikan untukmu. maukah kau menikah denganku? Kau tidak demam. Kenapa kau bicara omong kosong? Guruku berkata, Aku tidak bicara omong kosong. Bukankah gurumu sudah memberitahumu? Begitu kau melihat tubuh seorang wanita, kau harus bertanggung jawab. lagi pula aku tidak punya tempat tujuan. Lebih baik bersembunyi di tempatnya. Aku sudah menikah. Aku seorang pertapa. Aku guru. Aku hancur. Kau bersikap seolah-olah telah dihianati. Ini tanda tangani perjanjian ini. Kau harus mengikuti permainanku. Berakting. Lapor padaku saat kau keluar. Minta izin jika ada sesuatu yang terjadi. Dan satu hal lagi. Ada yang sekarat. Ayah, The film was Ayah, jangan translated menakutiku. and Seseorang narrated bawa by ayahku ke M mobil. Media. Jangan pindahkan dia. Jangan sentuh dia. berani menghalangi jalanku. Bosan hidup. Aku dokter, jangan halangi aku menyelamatkannya. Sudah terlambat. Ayahmu sedang sekarat. Katakan sekali lagi ke Parat. Tuan mohon tenang. Kau punya ini. Kenapa tidak kau keluarkan lebih cepat? Kau mencari mati. Kalau kau ingin ayahmu hidup, lakukan seperti kataku. Lepaskan dasimu. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, saya jamin kau akan pergi mendahuluinya. Lin Xiu, apa kau yakin dengan ini? Ayah, Selesai, kau bisa membawanya ke rumah sakit sekarang. Ayo kita pergi juga. Tuan, ayahmu sudah keluar dari bahaya. Mengapa kalian masih menghalangi kami? aku belum pernah melihat siapapun memperlakukan pasien seperti ini. Kau belum melihat apa-apa. Ingat, suruh orang tua itu berhenti makan makanan pedas dan makanan berminyak. Terima kasih. Saya Wei Xiang pasti akan membalas budi ini. Ayo pergi.
Aku akan menghancurkannya hari ini. Pavilion Yiyuan milikmu. Tuan Muda Chen mohon tenang. Aku sudah melakukan sesuatu pada wanita jalang itu. Dia sedang dalam perjalanan. Tenanglah, dia beruntung masih hidup. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Tuan Muda Chan, apa maksud dari semua ini? Itu karena wanita celakain Xin Yu. Tentu saja, saya akan membuat keluarganya merasakan sensasi kepala yang retak. Jin Hao, berani-beraninya membuat masalah di perusahaan. Apa kau tidak takut aku menelpon polisi? Polisi. Dia bilang dia mau lapor polisi. Yin Xin Yue, beraninya kau memprovokasi Tuan Muda Chen seperti ini. Apa kau ingin seluruh keluarga Yin dikubur bersamamu? Benar sekali Yin Xin Yu. Kenapa kau tidak melayani Tuan Muda Chen dengan benar tadi malam? Apa kau tahu betapa marahnya Tuan Muda Chen saat ini? Kau tidak berguna. Beban yang tidak bisa diandalkan. Kau sudah setua ini, dan tidak ada yang mengajarimu cara menghormati orang lain. Dari mana datangnya orang asing ini? Sombong sekali lagaknya. Suamiku, kami baru saja mendapatkan surat nikah hari ini. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Bocah, dia bilang kau suaminya. Benarkah itu? Nah, berani mengakuinya. Kenapa aku tidak berani? Apa kau tuli meski masih muda? Ku bilang aku berani. Kau yang memaksa. Istriku melompat ke sungai kan? Ya, terus kenapa? Kau mau membalaskan dendamnya? Ayo pukul aku. Apa kau berani? Kalau kau tidak berani, maka menyingkirlah dan tonton saja. Biar ku beritahu. Semalam, aku merobek pakaiannya. Sehelai demi sehelai. Aku. Jadi minta maaf saja sudah cukup. Cukup dengan omong kosong itu. Yin Xin Yue, ini suami yang kau temukan. Kau jelas-jelas mencoba membuat kami terbunuh. Nyawa kalian, aku tidak peduli. Tapi selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan istriku ditindas. Kau berani memukulku. Tuan Muda Chen, apakah Anda baik-baik saja? Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua ulahnya. Minggir, camkan ini. Aku akan membuat seluruh keluarga Yin mati. Aku akan melenyapkan seluruh pavilion Yiyuan milikmu. Siapa itu mulutnya besar sekali? Dan siapa kau? Jangan ikut campur urusan orang. Wei Zhang dari keluarga Wei Tianfu. Keluarga Wei Tianfu. Mereka orang terkaya di negeri ini. Dan Wei Zhang adalah raja judi dunia. Dia orang sibuk. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Bocah ini bukan urusanmu. Enyahlah. The Bodoh. film was translated and Apa narrated katamu? by 3 menit lagi Media. keluarga Chen di Jiangchen akan musnah sepenuhnya. Kau bahkan menyewa aktor. Dan aktingnya cukup bagus. Camkan ini. Hari ini kalian semua akan mati. Halo. Nak tamatlah kita tamat. Grup kita ditekan oleh korporasi asing. Kita sekarang terlilit utang 10 miliar. Komputer kita telah diretas. Dokumen rahasia telah dicuri. Polisi sudah ada di depan pintu. Angkat tangan, jangan bergerak. Mustahil. Keluarga Yin tidak punya kemampuan seperti itu. Keluarga Yin sama sekali tidak akan pernah punya kemampuan seperti itu lagi. Itu semua palsu. Itu semua palsu. Kau dengar panggilan tadi bukan? Kesempatan untuk menebus kesalahan ada di depan mata. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Minggir. Aku. Tuan Muda Wei benar-benar mengesankan. Terima kasih Tuan Muda Wei, bahwa aku adalah. Baiklah. Aku tidak menyangka kau begitu mampu. Nona Yan, saya sudah tahu situasi grup Anda. Bagaimana kalau begini? Keluarga Wei akan menandatangani kontrak 10 miliar dengan Yiyuan. Dengan keluarga Wei sebagai pemimpinnya, akan ada banyak kolaborasi di masa depan. Itu luar biasa. Tolong kasihanilah saya. Beri saya sesuatu untuk dimakan. Kau dengar kau punya dendam pada Lin Shu. Siapa kau? Adik seperguruan. Aku sudah kembali. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Yiyuan sekarang tidak lebih dari cangkang kosong. Xiao Yin, tabib ajaib dari Gunung Qingyun telah turun. Dia sedang praktik pengobatan di Jiangcheng. Untuk mengobati penyakitnya ketua lama, telah menyumbangkan seluruh aset perusahaan ke Gunung Qingyun. Apa? Apa? Nenek pasti telah ditipu.
tabib ajaib dari Gunung Qingyun. Hal paling kotor di dunia ini adalah uang. Akar dari segala penyakit adalah uang. Hanya dengan melihat uang apa adanya dan membuangnya jauh-jauh, kita bisa sehat dan berumur panjang. Ayah, biar aku bawa ayah ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Mereka semua penipu. Demi uang, apa kau benar-benar mengabaikan nyawaku? Menjauhlah dariku. Aku tidak butuh uang. Aku butuh kesehatan. Aku tidak butuh uang. Aku hanya butuh kesehatan. Bunga kecubung. Kakak seperguruan. Seberapa kuat pun aroma herbalnya, itu tidak bisa menutupi bau busuk bunga kecubung. Semuanya jangan tertipu olehnya. Dia bukan tabib ajaib dari Gunung Qingyun. Dia hanya di sini untuk menipu uang kalian. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Semua penyakit kami disembuhkan oleh tabib ajaib. Nenek, tabib ajaib itu hanyalah penipu. Jangan biarkan dia menipumu. Benar semuanya jangan mau ditipu oleh mereka. Dasar tidak tahu diri. Apa kau mencoba membunuhku? Berani kau tidak hormat pada tabib ajaib? Penyakit kami jelas disembuhkan oleh suhu. Bagaimana mungkin itu salah kan? Jin Hao, Pengawal, lempar ketiga pembuat onar ini keluar dari sini. Tunggu. Alasan gejala kalian terasa membaik adalah karena dia menggunakan bunga kecubung untuk menciptakan asap yang mematikan saraf kalian. Itu membuat kalian merasa berenergi. Tapi penyakit kalian sama sekali tidak membaik. Biar kutanya lagi. Begitu malam tiba, bukankah kalian merasa kepala serasa mau pecah? ya, ayahku sering sakit kepala hebat setiap malam. Dia bahkan tidak bisa tidur. Bahkan obat pereda nyeri pun tidak mempan. Itu adalah efek samping dari menghirup asap kecubung di siang hari. Saya sarankan kalian semua untuk segera pergi ke rumah sakit yang layak untuk berobat. Rumah sakit yang layak. Biaya pemeriksaan terlalu mahal. Dan mereka bahkan tidak bertanya apa yang salah dengan kami. Kami benar-benar tidak mampu membayarnya. Tagihan medis. Saat ini, sulit sekali menemukan suhu yang mengobati kami secara gratis. Dan orang-orang ini datang ke sini untuk membuat masalah. Apa mereka mencoba memaksa kami mati? Apakah tabib ajaib itu palsu? Kami belum tahu. Kau sengaja menghalangi kami untuk mendapatkan pengobatan. Kau memaksa kami mati. Tepat sekali atas dasar apa? Kau bilang tabib ajaib itu palsu. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar bahwa saya adalah orang yang bisa menghidupkan orang mati. Tabib ajaib dari Gunung Qingyun. Lin Su omong kosong, apa yang kau bicarakan? Atas dasar kau. Biar ku beritahu. Kau hanyalah beban tak berguna. Milik keluarga Yin. Pria gelandangan yang mereka pungut. Beraninya kau menyamar sebagai tabib ajaib. Jadi semua yang dikatakan Xiaoji itu benar. Dasar tidak tahu malu. Pergi dari sini. Biarkan kami pergi. Nenek, Biarkan kami pergi. Saya sudah praktik pengobatan bertahun-tahun. Hanya untuk menyelamatkan nyawa. Saya tidak menyangka di Jiangcheng yang kecil ini saya akan diperlakukan dengan penghinaan seperti ini. Saya pergi sekarang. Dan saya tidak akan pernah menginjakan kaki di Jiangcheng lagi. Tabib ajaib, kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, kita semua akan kehilangan nyawa. Benar kau tidak boleh pergi. benar kau tidak boleh pergi. Ayah, Menjauhlah dariku. Tabib ajaib akhirnya setuju untuk mengobati kami. Dan mereka bertiga mencoba mengusirnya. Pukuli mereka sampai mati. Pukuli dia sampai mati pukul. ayah, jangan menakutiku seperti ini. Apakah ada dokter di sini? Seseorang selamatkan ayahku. Menyingkir. Tabib ajaib tolong selamatkan dia. Ayah, tabib ajaib, apa yang terjadi di sini? Ayah, Hatimu tidak tulus. Kau belum menyerahkan semua asetmu. Yang menyebabkan kondisimu memburuk. Itu kau. Kau yang mencelakainya. Benar. Tabib ajaib benar. Jika kau ingin sehat, kau harus menyerahkan semua kekayaanmu. Itu satu-satunya cara.
Omong kosong. Dia gemetar hebat, karena pelepasan saraf yang tidak normal. Dan kau menggunakan akupunktur untuk menstimulasi sarafnya, yang justru akan memberikan efek sebaliknya. Kau bicara omong kosong. Dasar brengsek yang kurang ajar. Kau benar-benar tidak tahu malu. Alasan apa? Mempertanyakan otoritas seorang suhu. Dengan hak bahwa saya bisa menyembuhkannya. Hentikan dia. Jangan biarkan dia menyentuh pasien. Dia akan membuat kalian semua terbunuh. Tunggu, apa kau benar-benar ingin melihat seseorang mati tepat di depan matamu? Sudah selesai. Sudah selesai. Ini adalah tabib ajaib yang asli. Tabib ajaib cepat. Ini adalah tabib ajaib yang asli. Cepat bangun. Bangun kalian semua bangun. Sejujurnya tidak ada satupun dari kalian yang sakit. Penyakit yang kalian sebut-sebut itu hanyalah produk imajinasi kalian sendiri. Aku percaya pada apa yang dikatakan tabib ajaib. Kau harus percaya pada tabib ajaib. Aku percaya pada tabib ajaib. Aku percaya pada tabib ajaib. Aku percaya pada tabib ajaib. Merusak rencanaku, kau benar-benar mencari mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa guru akan mengajarimu sebanyak ini. Guru, apakah aku benar-benar tidak berarti di matamu? Kita diajarkan hal yang persis sama. Jika kau ingin bicara soal pilih kasih, guru sebenarnya paling memihak padamu. The Kau film bicara was omong kosong. translated and Guru bilang kau yang paling narrated by cerdas. M-Media. Jadi wajar jika dia mengajarimu dengan paling telaten. Tapi kau sombong. Dengan pandangan pada kekuasaan dan keuntungan. Itulah sebabnya kau tidak akan pernah mencapai apapun. Mungkinkah aku benar-benar salah? Aku tidak salah. Aku tidak salah. Kalianlah yang salah. Kalian sekumpulan orang tak tahu diri. Kalian semua babi. Anjing semua, kalian pantas mati. Menyamar jadi tabib ajaib untuk menipu kami. Dan kau masih menolak untuk bertobat. Pukuli dia, pukuli dia. Nenek, Anggap saja itu cara nenek untuk meregangkan anggota tubuhnya. nenek. Tabib ajaib. Dalam bisnis, mereka yang mengikutiku akan makmur. Dan mereka yang melawanku akan binasa. Aku sarankan jangan menyentuhnya. Jika tidak kau akan menyesal. Siapa kau sebenarnya? Kau bilang jangan menyentuhnya, jadi aku tidak boleh. Aku ingin melihat. Bagaimana tepatnya kau akan membuatku menyesal? Sudah kubilang jangan menyentuhnya. Kenapa kau tidak mau dengar? Siapa lagi yang punya nyali, maju dan coba saja. Aku beritahu kau. Ini adalah klub Raja Judi wilayah Bosan. Kau telah menyinggungku, dan kalian berdua akan mati. Pengawal. Linsu, jangan impulsif. Jangan biarkan hal-hal sepele ini membawa bencana bagi dirimu sendiri. Hal sepel. Tidak ada hal sepel saat kau sedang ditindas. Mari kita lihat siapa yang cukup berani untuk menyentuh tuan muda baik kami. Lihat. Aku datang ke restoranmu untuk makan. Dan seseorang mematahkan tanganku. Jika ayahku tahu dan memberitahu Raja Judi, kau akan tamat. Bos Bai, mohon tenang. Saya jamin akan menangani ini sesuai keinginan. Siapa yang baru saja menyentuh Bos Bai? Keluar dan jemput ajalmu. Saya jamin tidak akan melibatkan orang lain. Jika tidak, kalian semua akan mati. Kamar judi di rumah pertemuan. Jika aku tidak salah ingat, itu milik keluarga Wen dari Tianfu. Benar, saya manajer di sini. Orang-orang di dunia bawah menghormati saya dan memanggil saya Bos N. Pihak yang tidak berkepentingan keluar. Kau pergi duluan. Aku tidak akan pergi. Masalah ini bermula karenaku. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Kalau begitu kalian berdua bisa mati di sini bersama-sama. Jika seseorang membuat Bos Bai tidak senang, maka itu pasti salahmu. Tanpa penyelidikan, kau bilang ini salahku. Apakah ini perlu penyelidikan? Kebenaran ada di tangan mereka yang kuat. Saya katakan itu salahmu. Itu salahmu. Baiklah, tidak punya rasa keadilan.
Masa jabatanmu sebagai manajer sudah berakhir. Benarkah begitu? Kalau kau punya kemampuan buat aku pergi. Bocah, kau mati hari ini. Awalnya aku tidak berniat untuk merepotkan Wei San. Tapi jika aku tidak menelponnya hari ini, aku takut di masa depan banyak orang akan ditindas olehmu. Bosan begitu. Aku akan menelepon. Kau pikir ponsel murah bisa menakutiku? Saya adalah orang yang tidak suka orang yang terlalu banyak bicara. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Saya di klub Bosan. Dan orang-orangmu ingin membunuhku. Lihat bagaimana kau ingin menangani ini. Kau, apa kau benar-benar mengenal Raja Judi? Bos An, jangan biarkan bocah ini membodohimu. Mereka hanya menekan nomor acak. Dia memalsukannya untuk kabur. Berpikirlah dengan hati-hati. Apakah ini benar-benar nomor CEOW? Aku hampir membiarkan bocah sepertimu menipuku. Ini sama sekali bukan nomor CEOW. Aku menelepon nomor pribadi CEOW. Wajar jika kau tidak tahu. Nomor pribadi CEOW hanya digunakan untuk keluarga. Bagaimana mungkin kau tahu betapa sombongnya? Pengawal, cincang dia untukku. Resepsionis King Crab. Berhenti. Tuan Lin. Saya sudah mengetahui kebenaran masalah ini. Ini salah bawahan saya karena menanganinya buruk. Saya mohon pengampunan Anda. Jika kau dan istrimu berada di luar dengan pisau di leher kalian, apakah kau akan memaafkan pelakunya? Mengerti? Bos saya gagal membedakan mana yang benar dan salah. Saya telah menyebabkan Tuan Lin menanggung keluhan seperti ini. Mohon bos hukum saya. Tahan dia dengan pisau di lehernya. Potong tangan Tuan Lin. Baik. Tidak bos. Tuan Lin, mohon bantu saya memohon pengampunan. Tuan Lin. COW saya Bai Yutang. Kita pernah makan bersama sebelumnya. Enyahlah. Aku tidak peduli siapa kau. Tuan Lin adalah dermawan saya. Melawan Tuan Lin berarti menjadikan keluarga Wei saya sebagai musuh. Tuan Lin, saya buta dan gagal mengenali seorang guru sejati. Mohon ampuni saya. Kau seharusnya meminta maaf padaku kan? Mohon ampuni saya. Saya mohon. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baiklah, saya berjanji tidak akan pernah membuat Anda kesal lagi. Inyah-inyah. Saya pergi sekarang. Kalian berdua nyahlah juga. Nona Yen, kapan proyek antara keluarga Yin dan keluarga Wei dijadwalkan untuk diluncurkan? CEOW, beri aku waktu 3 hari lagi. Dalam 3 hari proyek ini, pasti akan diluncurkan. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal tentang utang yang kau miliki? Apa gunanya memberitahumu? Bukannya. Siapa bilang tidak ada gunanya memberitahunya? Nona Xiao. Itu kau. Apa yang kau lakukan di sini? Saya tidak akan bertele-tele. Bicara, berapa uang agar kau menyerahkan tabib ajaib Lin padaku? Perdagangan manusia itu ilegal. Berapa yang kau tawarkan? Menjual orang juga ilegal. 10 juta. Apakah Lin Shu di hatimu hanya bernilai 10 juta? Konyol. Apa kau tidak akan meminta pendapatku? Jika menurutmu itu terlalu sedikit, saya bisa menambahnya lagi. Cukup kau anggap aku apa? Diam kau. Kau diamlah. Jangan lupakan situasi perusahaanmu saat ini. Tanpa uang, cara kau meluncurkan proyek dengan keluarga Wei dalam 3 hari. Meski begitu aku tidak akan melepaskannya. Xin Yui. Aku. Nona Xiao. Sebenarnya, kami sudah menikah. Saya tidak keberatan. Tapi aku juga tidak bisa mengecewakannya. Apakah benar kita sudah tidak punya kesempatan lagi? Saya mengerti. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi di masa depan. Dia. Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang sedang dia lakukan? Dia. Apa yang sedang dia lakukan? Bajingan.
Daftar utang hampir selesai dirapikan. Lihat. Bahkan jika kita menagih semua utang luar, kita masih kekurangan lebih dari 8 juta. Kebetulan ada catatan utang 8 juta di sini. Perkumpulan Hongmen 4 Penjuru. Perkumpulan Hongmen 4 Penjuru. Itu adalah geng terbesar di Jiangzheng. Dengan temperamen Lin Su, aku takut dia tidak akan kembali jika pergi ke sana. Itu bagus kalau begitu. Aku akan pergi menagih utang-utang besar ini. Kau pergilah menagih utang-utang kecil ini. Tidak untuk metu untuk disia-siakan. Aku akan bersiap sekarang. Sudah terlalu larut hari ini. Membuatnya segugup ini. Sepertinya perkumpulan Hongmen 4 Penjuru ini tidak bisa dianggap remeh. Perkumpulan Hongmen 4 Penjuru. Katakan sekali lagi. Saya tidak mendengarnya dengan jelas. Aku bilang, kau sebelumnya berutang 8 juta pada keluarga Yin. Bayar uangnya sekarang. Kau tahu di mana ini? Perkumpulan Hongmen 4 Penjuru. Ini adalah geng. Membayar kembali. Itu akan membuatku kehilangan muka. Harga diri kau seharusnya bersyukur bahwa kau masih duduk di sini berbicara denganku. Ada rumor yang beredar bahwa putri sulung keluarga Yin mabuk berat larut malam dan dimanfaatkan oleh seorang gelandangan. Saya tidak percaya sebelumnya. Tapi melihatmu sekarang, kau dibalut merek desainer. Namun saat memakainya, kau terlihat sangat murahan. Murahan kau yang tidak mau membayar utang, bukankah itu murahan? Aku yang menagih uang, bagaimana bisa aku yang murahan? Bayar utangmu. Kalian di geng hijau seharusnya punya kehormatan. Jika tidak, apa bedanya kalian dengan kandang anjing? Sepertinya Yutang benar. Selama kita menahan pembayaran terakhir keluarga Yin, kau pasti akan datang memohon. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau masih belum mengerti. Lin Shu, kau tamak. Ayah Yutang adalah saudara angkatku. Dia keponakanku. Jika kau berani menyakitinya, aku akan membunuhmu. Dia tidak lebih dari seekor binatang. Aku hanya mengajarinya cara bersikap. Tutup mulutmu. Kau sudah diambang maut, tapi masih berani sombong. Sayang sekali bahwa Yin Xin Yu wanita itu tidak datang. Kalau tidak, kita bisa bersenang-senang sedikit. Tapi itu tidak penting. Jangan khawatir begitu kau mati. Aku akan membawanya ke makammu. Melucuti pakaiannya sepotong demi sepotong. Dan membiarkan semua orang bersenang-senang. Dasar parasit. Kau berani menyerang duluan. Paman, jangan buang waktu dengannya. Patahkan tangan dan kakinya dulu. Aku ingin melihatnya merangkak di tanah seperti anjing. Saudara-saudara, serang dia. Satu persatu. Aku sarankan kau jangan ikut campur urusanku dengan keluarga Chen. Bayar uangnya sekarang. Dan mungkin aku akan membiarkannya. Bayar. Baiklah. Uangnya ada di sini semua. Kalau kau punya nyali, ambil saja. Percakapan ini membosankan. Ayo kita main permainan. Kau mau uang Ying atau nyawamu? Nyawaku. Apa yang akan kulakukan dengan nyawamu? Kau hanya keras kepala. Aku akan memenggal kepalamu dalam sekejap. Saudara-saudara cincang dia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa sehebat itu bertarung? Sekarang The film was giliranku translated and untuk narrated bertanya, by M. apakah kau Media. menginginkan uangmu atau nyawamu? Dasar pengemis kotor. Berani bertanya pada bos geng hijau. Apakah dia mau uang atau nyawanya? Disitulah kau salah. Dia sudah jadi pengemis begitu lama. Dia sudah terbiasa. Selalu meminta uang pada orang, kan? Kau masih belum paham. Bagaimana kalau begini? Berlutut dan bersujudlah padaku. Dan jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin aku akan memberimu beberapa koin. Ketua Huang menyuruhmu berlutut. Apa kau tuli?
Kau berani membunuh keponakanku. Aku akan mencincangmu sampai hancur. Apa kalian semua buta? Xiao Wei, aku di sini. Jangan bergerak. Jangan bergerak, jangan bergerak. Kakiku patah. Pelan-pelan. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau menginginkan uangmu atau nyawamu? Nyawaku, nyawaku. Di mana kartunya? Kartunya ada di sini. Pilihan cerdas. Tapi perkumpulan Hongmen 4 penjuru milikmu. Yang menjadi kaki tangan kejahatan. Bukankah sudah saatnya untuk Hidup ketua yang baru. Hidup ketua. apa artinya ini? Kau tidak tahu. Di perkumpulan Hongmen 4 penjuru kita, ketua baru selalu yang paling mampu. Semoga ketua baru memimpin kita untuk memulihkan 4 penjuru. Mulai sekarang, kita akan membantu yang lemah dan membutuhkan, dan melakukan lebih banyak perbuatan baik. Cukup cerdas. Dan seperti ini. Mungkin sebenarnya akan berguna nanti. Kenapa kalian berdiri di sana? Kenapa kalian berdiri di sana? Cepat sambut ketua baru. Salam untuk ketua baru. Oke, tidak buruk. Ini bencana. Kalian ini. Apa gunanya kalian? Kalian makan lebih banyak dari siapapun, tapi saat waktunya bekerja kalian tidak berguna. Kalau aku tidak beraksi cepat tadi, kita sudah tamat, kau tahu itu. Kenapa kalian berdua hanya berdiri di sana? Bawa aku ke rumah sakit. Semua makanan itu terbuang percuma untuk kalian. Makan begitu banyak setiap hari. Lin Xiu. Kenapa kau ada di sini? Bahwa aku Sudahlah. Aku menghabiskan sepanjang malam mencari yang terbaik. Ahli keuangan dan hukum di industri ini. Mereka bahkan menyewa 2 pengawal mahal. Aku tidak takut bahkan jika perkelahian pecah. Sebaiknya kalian ikut saja bersama kami. Minggir. Oke. Saudara-saudara, aku tidak takut padanya. Aku hanya sedang menghemat tenagaku. Mulai hari ini, perseteruanku dengan Silin ini sudah tidak bisa diubah lagi. Aku akan menguliti hidup-hidup cepat atau lambat. Menguliti apa? Kuliti cerutu. Kuliti cerutu. Kuliti cerutu. Ketua Huang tidak perlu sok akrab begitu. Geng kalian berutang 8 juta pada kami. Apapun yang terjadi, kami akan menagihnya hari ini. Ini uang ini. Apa ini Ketua Huang? Apakah kau berniat gagal bayar? Tidak, bukankah kami baru saja membayar kalian? Xiao Wei, ambil uangnya. Cepat. Baik. Kenapa hari ini terasa begitu mudah? Itu karena istriku yang mengambil alih. Adakah hal yang tidak bisa dia selesaikan? Aku sudah menjalankan geng hijau selama 30 tahun. Hanya untuk diperas oleh anak ingusan ini. Saudara-saudara kita bangkrut. Kita bangkrut, perkumpulan Hongmen 4 penjuru sudah tamat. Keluar. The film was translated Ibu bangun. and narrated by M. Apa yang Media. terjadi padamu? Apa yang harus kita lakukan? Ibu. Berhenti menangis sebentar. Ini kesempatanku untuk merebut aset keluarga.
Pikirkan cara untuk membantuku. Nenek, masalah perusahaan sudah selesai. Nenek. Nenek. Nenek, bangun. Nenek. Yin Xinyu, menyingkir dari jalanku. Berhenti bersikap munafik seperti ini. Nenek meninggal karena marah padamu. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Aku sekarang secara resmi sebagai kepala keluarga Yin memberitahumu. Mulai saat ini, kau sama sekali tidak punya hubungan dengan keluarga Yin. Seseorang. Usir wanita sialan ini. Tunggu. Kalian semua terlalu terburu-buru. Nenek bahkan belum meninggal. Dan kau sudah menyebut dirimu sebagai kepala keluarga. Kau bicara omong kosong. Jangan dengarkan kata-kata manisnya. Usir dia. Aku bisa menyelamatkan nenek. Usir dia segera. Biar kulihat siapa yang berani. Dia adalah menantu keluarga Yin. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Sekalipun nenek sudah tiada. Bukan berarti orang luar. Seperti kau bisa mengklaim posisi kepala keluarga. Lalu, apakah aku punya kualifikasi untuk mengklaim gelar itu? Yin Xinyu, kau membuat nenek marah hingga meninggal. Dan kau masih merasa dirimu benar. Apa yang kalian tunggu lagi? Tunggu. Bibi. Kenapa Bibi memfitnahku? Dengan menuduhku sebagai penyebab kematian nenek. Lin Shu baru saja bilang, dia bisa menyelamatkannya. Kenapa Bibi terus menghalanginya? Dan Sun Xiaoji sudah berani menyebut dirinya kepala keluarga. Mungkinkah kalianlah yang membunuhnya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Yin Xinyu, nenek sudah meninggal. Apalagi yang kau inginkan? Saat nenek masih hidup, kau selalu membuatnya kesal. Sekarang setelah dia meninggal, tidak bisa membiarkannya beristirahat tenang. Membiarkannya beristirahat dengan tenang. Itu kau. Guru benar setelah semuanya. Keponakan itu tak ubahnya anjing. Makan dan minum lalu kabur begitu saja. Kalau dilihat sekarang, itu benar sekali. Kau apa yang kau katakan? Apa aku salah bicara? Bukankah kau hanya mengincar aset keluarga Yin? Aku tidak melakukannya. Jika tidak, lalu kenapa kau menghalangiku menyelamatkan nenek? Kau bahkan tidak tahu dari mana gadis sialan ini memungut pria liar ini. Atas hak apa kau memeriksa nenek? Atas hak bahwa dia adalah suamiku. Tabib ajaib dari Gunung Qingyun yang bisa menghidupkan orang mati. Kau bilang dia tabib ajaib, jadi dia benar tabib ajaib. Menurutku, kau hanya berpura-pura berbakti di depan makam nenek. Kau itu buta. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan. Yin Xinyu, apakah orang-orang yang kau bawa begitu kurang ajar? Ibu, aku telah mengecewakanmu. Nenek cucumu telah mengecewakanmu. Kau sudah meninggal, dan kau masih membiarkan pria liar itu menyentuhmu. Berhenti bicara omong kosong. Lin Xiu sedang mengobati nenek kita. Mengobatinya. Dia menyentuh wajahnya. Dan lehernya. Pengobatan macam apa itu? Apa otakmu bermasalah? Teknik kuno denyut nadi diwariskan ribuan tahun. Kau tidak memahaminya. Pantas saja kau terus bergantung pada keluarga Yin. Hanya seorang pekerja rendahan. Katakan sekali lagi. Sudah kubilang otakmu itu rusak. Pergi sana. Nenek sudah tiada. Kami baru saja mengumumkannya. Lupakan soal tabib ajaib dari Gunung Qingyun. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Itu benar, Ibu. Kau benar. Setelah itu selesai, kita akan menendang dia dan Yin Xinyu keluar dari keluarga Yin. Maka keluarga Yin akan menjadi keluarga Sun. Bagaimana bisa begini? Lin Su, bagaimana keadaannya? Apalagi yang kau inginkan? Kau benar-benar percaya pada penipu. Bagus, lihat sekarang. Nenek sudah meninggal dan masih saja disiksa. Kau sudah menusuknya dengan begitu banyak jarum. Tepat sekali. Yin Xinyu, pergi dari sini sekarang. Jangan ganggu ketenangan nenek. Tunggu. Waktu kematian nenek sudah lewat dari sehari yang lalu. Apa? Ibu, bagaimana dia bisa tahu itu? Bibi. Kenapa Bibi? Jangan dengarkan omong kosongnya. Jika dia tidak bisa menyelamatkannya, ya sudah, tidak perlu alasan. Bibi, kau. Siapa bilang aku tidak bisa menyelamatkannya? Pergi dari sini. Seseorang masuk ke sini. Usir mereka. Aku sekarang sebagai kepala keluarga Yin memerintahkan kalian, usir mereka.
Nenek. Nenek, Nenek-nenek baik-baik saja. Syukurlah. Bagaimana keadaan perusahaan? Nenek jangan khawatir. Kesehatan nenek yang utama. Aku sudah menyelesaikan masalah perusahaan. Dan perusahaan sekarang sudah untung. Lebih dari 6 juta. Benarkah? Itu benar, Ibu. Shaji, kami sudah berusaha keras. Ya, Nenek. Kalian berdua. Apa kalian benar-benar mengira aku sudah pikun? Ibu, apa yang Ibu katakan? Maksudku aku membesarkan putri yang baik. Berharap aku mati, supaya kalian bisa menalihkan aset ke putramu kan? Ibu, aku salah, mohon maafkan aku. Memaafkanmu. Aku keluar dari keluarga Yin. Yin Hamei. Sun Shaji. Dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini, kalian bukan lagi bagian dari keluarga Yin. Aku sekarang secara resmi mengumumkan, Yin Xinyu akan menggantikanku sebagai CL Group. Nenek jangan. Nenek, aku salah. Jangan usir aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Isir mereka berdua. Nenek jangan usir aku. Nenek, aku salah. The film was Nenek. translated and narrated by M Media. Ibu, aku salah. Cucu perempuanku yang baik. Cucu perempuanku yang baik.